Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Bina Iman GKI Klasi Solo, edisi hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Mari sebelum kita akan kembali disapa dan dihangatkan kembali hati kita oleh kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah, dalam setiap pengalaman kehidupan kami Dikau izinkan untuk tiba di hari ini. Hari di mana kami terus dapat melihat dan membuktikan dengan mata kepala kami sendiri bahwa kasih sayang Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk kami. Biarlah dalam semua pengalaman suka dan duka, semua itu menjadi satu perjalanan iman yang membuat kami kembali melihat bahwa kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kami mampu berjalan perlahan demi perlahan. Biarlah kebenaran sabda firman-Mu hari ini yang kami dengar dan ikuti di dalam setiap pengalaman kehidupan kami, dimanapun kami berada, kapanpun kami mengikutinya, kami betul-betul merasa sapaan Tuhan secara pribadi kepada setiap kami masing-masing. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini firman Tuhan terambil dari surat 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 17. Tapi hari ini saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian melalui terjemahan bahasa Indonesia masa kini. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 17. Kalau yang kami beritakan itu ialah bahwa Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian, mengapa ada dari antaramu yang berkata bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali? Kalau betul orang mati tidak akan dihidupkan kembali, itu berarti Kristus juga tidak dihidupkan kembali dari kematian. Dan kalau seandainya Kristus tidak dihidupkan kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa dan tidak ada gunanya pula kalian percaya, sebab kepercayaanmu itu tidak mempunyai dasar apa-apa. Lebih dari itu, ternyatalah bahwa kami berbohong mengenai Allah, sebab kami memberitakan bahwa Allah sudah menghidupkan kembali Kristus dari kematian, padahal Allah tidak menghidupkan dia kembali. Kalau memang benar orang mati tidak dihidupkan kembali. Sebab kalau orang mati tidak dihidupkan kembali, maka Kristus pun tidak dihidupkan kembali dari kematian. Dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka. Itu berarti kalian masih dalam keadaan berdosa dan tidak mempunyai harapan sama sekali. Bapak Ibu yang terkasih, di setiap kebaktian kedukaan yang saya pimpin, saya selalu mengatakan 1-2 kalimat yang menjadi kalimat-kalimat kunci. Yang biasanya saya selalu katakan khususnya bagi setiap keluarga yang sedang berduka. Saya selalu mengatakan bahwa di dalam fase kedukaan yang sedang dilewati, kurang lebih keluarga akan mampu sedikit jauh lebih kuat dan mampu berjalan dengan lebih tegak baru setelah 2 tahun. Mengapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena di dalam teori kedukaan, berdasarkan penelitian dan juga temuan dari Kübler-Ross, dikatakan bahwa ada 5 fase tahap kedukaan yang biasanya akan dijalani dan dilalui oleh orang-orang yang berduka, kurang lebih selama 2 tahun. Di dalam fase dan perjalanan 2 tahun itu ada 5 tahapan. Bapak Ibu bisa mencari sendiri di Google ya, tapi secara singkat saya akan menjelaskan. Di tahapan pertama, kita akan sampai di fase di mana kita merasa bahwa kita nggak percaya bahwa kedukaan ini harus terjadi. Baru kemarin kita melihat wajahnya, baru kemarin kita berbicara dengannya. Sekarang dia sudah tidak ada, rasanya nggak mungkin. Tahapan yang kedua, kita akan sampai di tahap kita marah sekali, merasa nggak terima pada kejadian atau kedukaan seperti ini. Dan tahapan yang ketiga akan membuat kita mengandai-andai. Andai aku bisa berbuat lebih baik, pasti dia masih ada di sini. Tahap bargaining.
Dan kita tahu ketika tahap bergening, tahap kita tawar-menawar bahkan dengan diri kita sendiri, tidak akan pernah bisa mengubah keadaan bahwa kedukaan ini harus terjadi. Kita akan berada di tahap depresi, di tahap keputusasaan dengan menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan orang yang kita kasihi kembali hidup sama seperti beberapa waktu yang lalu. Dan di tahapan ini, akhirnya kita sampai di tahap yaitu penerimaan, acceptance. Dalam fase-fase ini kita tahu bahwa memang tidak bisa berjalan mulus. Ada banyak orang yang juga tidak mampu atau sedang berjalan ke arah acceptance itu lebih berat dan bahkan lebih dari 2 tahun. Tentu perjalanan kedukaan setiap orang berbeda dengan kisah kedukaan orang lain. Tidak apa-apa. Teori ini tidak bermaksud untuk mengkotak-kotakan atau membanding-bandingkan mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Tapi teori ini sebenarnya sedang membantu dan menolong kita untuk menganalisa di tahapan apa sedang kita jalani kalau toh kita memang sedang berduka. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang kedukaan, bicara tentang kematian, bicara tentang satu peristiwa yang memisahkan kita dari orang yang sungguh-sungguh sangat kita kasihi adalah sebuah penderitaan dan kesedihan yang bukan hanya sedang kita alami. Tetapi dulu bahkan sejak dahulu kala, bahkan sampai di mana konteks penulis surat Korintus ini dituliskan, Paulus juga mengatakan dan juga mengajarkan, bahkan menekankan kembali tentang sebuah pengajaran yang pada waktu itu beredar bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan lagi. Ada banyak pengajaran soal kematian dan itu sangat mempengaruhi cara pandang orang berduka pada waktu itu yang membuat mereka goyah pada kepercayaan mereka tentang kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus dengan berani dan dengan penuh ketegasan mengatakan, kalau orang mati tidak dibangkitkan kembali, maka untuk apa penebusan, kematian, dan kebangkitan Kristus? Kalau orang mati tidak dibangkitkan kembali, maka kepercayaan kita kepada Kristus adalah impian belaka. Singkat cerita, dalam apa yang tadi saya bacakan dalam 1 Korintus 15 ayat 12-17, Paulus mau menegaskan kembali bahwa di dalam Kristus Yesus, kesedihan yang paling berat yang pernah dialami oleh seorang manusia, di antaranya adalah kedukaan, keterpisahan oleh karena kematian. Jika itu kita imani sungguh-sungguh di dalam Kristus, yang kuasanya sangat besar, di dalam kematian dan kebangkitannya, kita masih punya pengharapan, sekalipun dalam kematian. Di beberapa khotbah dan renungan, saya mungkin pernah bercerita bahwa saya juga pernah mengalami 2 kedukaan hebat dalam kehidupan saya. 2 kali Tuhan mengambil ibu saya, ibu kandung dan ibu sambung. Dua-duanya sempat memporak-porandakan kehidupan saya. Dua-duanya sempat membuat saya tidak punya lagi alasan untuk hidup dan melanjutkan kehidupan saya. Saya tahu rasanya bahwa kematian orang yang paling kita kasihi akan sampai membuat kita sampai di titik tidak lagi punya harapan. Tetapi sungguh bagi orang yang berduka, ketika membaca firman Tuhan dan mengetahui konteks serta latar belakang surat Korintus ini akan merasa dihiburkan meski kesedihan masih tetap ada. Kesedihan selama apapun kita berpisah di dalam kematian oleh karena kematian dengan orang kita kasihi, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, mungkin akan selalu membuat kita menangis ketika kita mengenangnya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus menangis bukan menangis dalam keputusasaan. Air mata dalam kedukaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda kekuatan cinta yang kekuatannya jauh melampaui maut sekalipun. Bukankah itu pula yang juga kita baca di dalam Alkitab? Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus yang pada waktu itu sedang diombang-ambingkan dengan pengajaran tentang kematian dan kebangkitan orang mati, ditegaskan kembali bahwa dasar dari kepercayaan kita pada Kristus adalah kita percaya bahwa kuasa kematian dan kebangkitannya suatu hari kelak akan membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati, sehingga kelak kita kembali bersatu dengan orang-orang yang kita kasihi, dan yang terlebih penting adalah
kita bersatu bersama dengan Kristus, bersama dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Itu sungguh memberikan kita sebuah pengharapan. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan kita yang masih kita jalani hingga hari ini, di tengah ancaman virus Omikron yang penyebarannya sangat cepat, kita tahu bahwa kehidupan menjadi sangat-sangat berharga. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara masih bisa melihat saya di YouTube hari ini, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kematian yang terjadi di sekitaran kita membuat kita belajar menghargai kehidupan. Kematian membuat kita justru tidak pernah goyah dalam iman. Justru hal yang paling menghancurkan kita, sekalipun itu kematian, menjadi satu titik penting bagi kita untuk semakin kuat dan percaya bahwa kalau bukan karena Kristus yang bangkit, yang telah mati dan bangkit untuk kita, sungguh kalau bukan Kristus yang telah meyakinkan kita bahwa suatu hari kelak kita akan kembali bersama-sama dengannya, dan orang-orang yang sungguh kita rindukan, yang sudah terpisah karena kematian, kita akan berkumpul kembali. Biarlah kalau hari ini masih ada Bapak, Ibu, dan saudara yang sungguh berada dalam kesedihan, sungguh berada dalam duka cita yang masih terus dijalani, nggak apa-apa. Menangislah dalam pengharapan dan keyakinan bahwa firman Tuhan adalah firman yang sungguh-sungguh menguatkan dan menemani perjalanan, serta memberikan kita pengharapan. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mengikuti renungan Bina Iman GKI Klasi Solo, kiranya Tuhan menolong kita semua. Oke.